Sayyidur rusli gadruhu ma'lumu. Aina min khulmasihu ainal kalimu. Aina Nuhun. Aina Ibrahimu kullukum an magomihi maktumu. Fala salatu wa taslimu. Mala'at mahasinu zamarat fa'afra'at. Syajaral hidayati bil jihati wa ainaat. Wa talawanat samaratuha fabihaqqihi sallu alaihi wa taslim. Ya Muhammad ya Rasulullah. Ya Muhammad ya Habibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kima yarwihi an rabbi tabaraka wa ta'ala ma aqala khay'a man yatmahu fi jannati bighuril amal kaifa adu rahmati ala man baqala bi ta'ati. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man ardo sultanan bima yusqitu rabbahu kharaja min dinillah. Golal ulama ma ba'dal berkesyai wa gola syair al muslim fil masjid kasabak fil al-qulab fil bahr wal munafik fil masjid kasabak. Yang kita muliakan, yang kita cintai, pimpinan masjid, apa mereknya? Nurul Muttaqin. Siapa ketuanya? Panjang umur berkah. Selalu sehat walafiat. Mudah-mudahan berkah. Guru kita yang mulia, Adailullah, Mujahid Fisabilillah, Ayah Hadi, doain panjang umur. Luar biasa. Saya baru duduk ditawarin mancing, kan luar biasa. Doain para habaib panjang umur berkah, Habib. Para kiai, para ustadz, luar biasa. Kalau sini kandangnya ustadz semua. Mudah-mudahan berkah semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita mencintai Nabi Muhammad. Kita sayang sama Nabi. Kita mesti gembira lahirnya Nabi Muhammad. Senang, parhan, munawar, berseri-seri. Kenapa? Lahirnya Nabi Muhammad. Sebab Nabi yang bertanggung jawab di akhirat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu saat nanti manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Makanya kita mesti cinta sama Nabi. Senang. Jangankan Nabi yang lahir, anak kita senang, kita kira. Betul nggak? Anak kita lahir kita senang. Kakek sayang sama cucu. Nenek sayang sama cucu. Dari dulu tuh. Dari Belanda belum datang begitu. Kakek sayang sama cucunya. Nih contoh. Dulu kita ingat nih. Waktu istri kita lahir. Nih mau melahirkan anak. Tanya pengantin lama nih. Termasuk saya nih. Dulu saya ingat. Waktu awal-awal berumah tangga. Habis nikah. Nggak lama lagi. Istri ngomong. Ayah. Telat ya telat. Kaget kan. Telat. Emang lu sekolah lagi? Telat ya. Sebulan ya mandek. Paham laki. Kalau begitu istri anterin ke dokter. Kita bawa istri kita ke dokter. Pegang tangannya kenceng. Masih baru. Pemakaian 3 bulan. Kilometernya belum gondrong. Dia periksa sama dokter. Perutnya dibuka. Masuk TV. Apa itu namanya?
PGC, SAG, apa SAG bukan? USG. Apa kata dokter? Pak, bayi dalam kandungan istri bapak sehat. Girang banget. Sepertinya laki pak nih. Ya Allah, anak gue jagoan neon. Senang, gembira. Anak kita lahir yang pertama, suami semua nganterin. Periksa ke dokter. Anak ke-6 dilepasin. Ya kan? Dilepas aja begitu, ntar gue jemput lagi lo ya. Anak ke-6 masalahnya. Kenapa? Nabi lahir kita mesti senang. Kita suka. Sebab Nabi yang bertanggung jawab di akhirat nanti. Semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dibangkitkan dari alam barzah, dikumpulkan di satu tempat, padang mahsyar. Semua manusia terdiam, semua manusia tertunduk. Hanya dua pilihannya, Allah akan tempatkan di surga atau di neraka. Semua diam, para nabi semua ingin ikut Nabi Muhammad. Para nabi kepengen ikut Nabi Muhammad. Nabi Musa alaihissalam pengen ikut Nabi Muhammad. Nabi Nuh alaihissalam kepengen ikut Nabi Muhammad. Para nabi semua kepengen ikut Nabi Muhammad. Pemimpin dunia nggak tanggung jawab. Napoleon nggak tanggung jawab. Hitler, tahu Hitler? Yang komisi di tengah nggak tanggung jawab. Pemimpin Cina Mao Zedong nggak tanggung jawab. Deng Xiaoping nggak tanggung jawab. Yang sekarang siapa tuh Cina? Emping. Gue lupa aku namanya. Nggak tanggung jawab. Presiden nggak tanggung jawab di akhirat. RT ngumpet. Takut RT. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibanggakan oleh Allah, yang Allah katakan, ya Muhammad durpa raksak, wago tusto, wago tusto, Adam tak taliwai wal bahor. Ya Muhammad, angkat kau punya kepala. Wago tusma, katakan dan kudengar. Waspak tusapa, koji sapa yang Adam tak taliwai wal bahor. Semua para nabi di bawah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti senang. Makanya cinta dengan Nabi harus pakai bukti. Jujur. Adanya Nabi Muhammad, kita mesti senang. Kalau Nabi nggak ada, Nabi Muhammad nggak ada, Islam nggak ada. Islam nggak ada. Aturan agama nggak ada. Masjid nggak ada. Gue bikin kontrakan. Gue Betawi. Tanah kosong sayang. Ya enggak? Nabi Muhammad kalau kagak ada, Bekayon jahiliyah semua. Bekasi Barat jahiliyah. Yang namanya jahiliyah bebas. Nggak pakai aturan. Bini tuker-tukeran. Mantep coy. Gila. Bini kita 25 tahun ketukar yang 70 tahun. Tekor bandar. Ya enggak lo masih tahu. Makanya kita mesti senang adanya Nabi Muhammad. Buktiin. Jangan ngaku umat Nabi Muhammad. Banyak orang KTP-nya Islam, sholat kagak. KTP Islam, sholat kagak. Yang tersinggung bangun. Gue terang-terangan aja. Ya gak kira-kira. Banyak orang KTP-nya Islam, sholat kagak. Luar biasa. Nggak pernah sholat. Masjid hanya dijadikan patokan alamat. Gila bener. WA temen, gue nggak jauh dari Masjid Al-Hidayah. Mentok belok kiri, pos RW rumah gue. Gila, gila bener. Nggak pernah ke masjid. Nggak pernah ke musola.
Sekali ke musola numpang kencing. Kan gak beres nih orang nih. Luar biasa berarti. Sholat. Jangan gak sholat. Bu, saya pesen. Kalau kepengen masuk surga bersama suami dengan keluarga, bangunin suami jam 4 pagi buat sholat subuh. Cakep. Istri tidur nih, suami istri tidur. Laki sebelah, gemuk tuh laki. Kayak saya model begini, gemuk nih. Yang namanya gemuk ngorok, kecapean. Koker. Packingnya bikinan coy. Packingnya dari karton. Bukan pabrikan, bukan. Koker. Kalau yang kurus, ampak. Ya gak? Bangunin suami. Ya, bangun ya. Subuh ya, sholat subuh. Cakep. Jam 4 pagi sholat subuh. Sekarang kan subuhnya cepet nih. Ya enggak? 4.15 lebih kurang. Ya enggak? Bangun jam 4. Siapin kain 2 gajah duduk sama gajah lari. Pakai kain. Sholat subuh. 5 menit cuma. Sholat subuh 5 menit. 2 rakaat. Di Pekayon 2 rakaat. Di Madinah 2 rakaat. Gue gak bohong, lo pergi. Gue ngomong apa adanya nih. Gue gak bohong, gue berhenti jadi ustadz kalau gue bohong. Di Madinah 2 rakaat, di Mekah 2 rakaat, di Pekayon 2 rakaat. 5 menit cuma. Itu pun ayatnya sabihis ama al-atakah. Kalau ayatnya wal asri, ina atau ina, sama-sama pendek, 2 menit. Iya gak kira-kira? Hidupmu 1 hari 24 jam. Untuk Allah yang menciptakanmu. Untuk rasa cintamu kepada Nabi Muhammad. Harus bisa. Subuh sholat. Johor di tempat kerjaan. Asar di tempat kerjaan. Maghrib mungkin di jalan. Isya dekat rumah. Cakep. Habis sholat, jangan langsung bangun. Walaupun kita nggak keburu zikir karena buru-buru, minimal 1 menit baca doa. Tuh lihat, minimal 1 menit baca doa. Sholatnya baca Al-Quran, baca Al-Fatihah, baca kulhu, baca tabat, sholatnya. Tapi doanya boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris, boleh bahasa daerah. Kalau doa pakai bahasa Arab doanya boleh. Anak santri doyan pengajian. Ya Rabb, Allahumma inni as'alukal afiyah wa as'alukal tamamal afiyah. Cakep doanya. Minta sehat. Orang bule baru seminggu masuk Islam, kan nggak bisa bahasa Arab, bahasa Inggris. Ya Rabb, good bless, good bless, I'm together forever. Bule coy, bule, gaya bule doanya. Iya gak? Jawa boleh. Masa orang bule boleh Jawa kagak? Jawa boleh. Ya Rabb, nggih. Nggih, ya Rabb, nggih. Ya Rabb, gila Jawa. Boleh. Sunda boleh. Masa Jawa boleh Sunda kagak? Sunda baca doa. Ya Rabb, aing cicing wah. Aing ya Allah aing. Aing Sunda. Boleh. Padang boleh. Nama saya Ainul Yakin Abdullah Syafi'i. Anak Kiai Abdullah Syafi'i, Betawi Tulen. Istri saya bukan Padang. Padang bini saya. Bukan Betawi, Padang. Pedas gue telan juga. Udah kadongan. Iya gak kira-kira? Bisa domelin anak-anak. Padang baca doa, boleh. Ya Rabb, awak menganguk. Awak dirantau tak bepiti-piti ameh. Tuh. Padang coy. Punya duit beli emas, Padang. Iya gak? Betawi, boleh.
Masa Padang boleh Betawi kagak? Betawi baca doa. Cuma orang Betawi doanya ngeluh mulu. Betawi nih. Tengik lagunya Betawi nih. Sebangsa saya gue nih. Gue ngomong diriku sendiri. Betawi doanya tengik. Ngeluh mulu. Nih doa Betawi lu dengerin. Ya Allah, tarik ingus 3 kali. Berikan rezeki yang banyak ya Allah. Rezeki seluas lautan ya Allah. Kemarin ngawinin anak rugi. Rugi coy. 100 juta ngawinin ya kondangan 20.000 rugi. Gua kasih tahu loh. Modal 100 juta ngawinin ya kondangan 20.000 rugi. Lo cari di mana rumusnya tetap rugi. Maka dari itu mintalah sama Allah. Ud'uni astajib lakum. Salat. Jangan tidak salat. Sebab salat ini yang pertama kali ditanya Allah tentang salatmu. Kayak orang dagang ketimun. Orang dagang ketimun yang lempeng-lempeng di atas. Yang bekapur. Yang bengkok kayak wau di dalam. Kang ketimun pinter coy. Beli 2 kilo yang bengkok ke bawah di rumah. Makanya kalau sholatnya rapi, yang lain ngikut dengan sendirinya. Maka sholat ini paling utama. Sebelum engkau meninggal dunia, sholat. Jangan nggak pernah sholat ke masjid. Kalau orang yang nggak pernah sholat ke masjid, mati disolatin di masjid, itu namanya ngerepotin pengurus masjid. Gua ngomong apa adanya nih. Jujur. Sebab kata Nabi, umatku umurnya terbatas. Sitin wasabir. 60-70. Nabi Nuh umurnya alafila khomsin. 1000 kurang 50. 950 tahun Nabi Nuh umurnya. Seceng kurang gocap. Nabi Adam umurnya 930. Kita ini pasarannya 60-70. Andai kata ada orang di Pekayon umur 90 tahun masih ada, godek 90, ya enggak? Cucu sayang sama kakek yang 90 tahun. Cucu sayang sama kakek. Tuh kakek dibeliin sate kambing 20 tusuk. Duren montong 3. Coca-Cola 4 botol. Modar tuh aki-aki. Gua kasih tahu. Ngejengkang. Mari ayo sholat. Kapan lagi? Takutnya mati. Kalau hari ini umur kita 50. Umur Ghalib 63. 13 tahun lagi menghadap Allah. Kalau hari ini umur kita 60, 3 tahun lagi. Ya Allah, 3 tahun lagi. Sekali kredit motor lunas mati kita. Luar biasa itu. Ayo sholat. Buktiin. Kata hukama berkata, lisanul hal absul lisanul makom. Buktiin. Yang pertama itu. Ini terus nih. Tambahin lagi ya. Boleh terus berarti. Yang kedua, sayangi kedua orang tuamu. Kalau ingin hidupmu berkah, Nabi berikan syafaatnya di hari kiamat. Semua orang yang hadir, termasuk saya, tanpa terkecuali, wajib mencintai kedua orang tuanya. Saya katakan, hidup yang paling enak kalau orang tua masih ada. Betul nggak? Enak orang tua masih ada. Ayah sehat, ibu sehat, enak. Minjem duit nggak bayar. Gua kasih tahu deh. Minjem duit nggak bayar. Ini anak kredit motor. Anak kredit motor. Yamaha NMAX yang turbo. DP 3 juta. Bulanannya 1.832.600. Lebarnya dibagiin sama sales. Keluar dari gang. Yamaha NMAX turbo. Ketemu orang Betawi. Orang Betawi senang lihat tetangga punya motor baru.
Betawi punya hati begitu. Suka tetangga punya motor baru. Enggak ngatain, kagak. Dehem doang. Ahem. Motor baru nih. Paling 3 bulan diambil Ambon. Betawi sekali ngomong begitu. Tajam Betawi sekali ngomong. Ya enggak? Pinjam duit sama orang tua enggak bayar. Paling enak. Makanya Allah berfirman di Al-Quran, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Telah mewajibkan atas Tuhanmu, janganlah menyembah selain pada Allah. Wa bil walidaini ihsana, berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Makanya ridho Allah bi ridho walidain. Nggak bisa dipisahin nih. Nggak bisa dipisahin. Bikin senang ibu kita. Ada kalimat ihsana. Kalimat ihsana ditafsirkan oleh ulama bimakna ihsana, cintai kedua orang tuamu melebihi dia mencintai dirimu. Itu ihsana artinya. Contohnya begini. Bulan Ramadan, ibu kita ngasih sirup marjan sebotol. Yang merah pandan wangi. Rasa kokonut. Kita balas anak kepada ibu yang melon, yang hijau. Berarti ibu dengan anak saling mencintai dan mengasihi. Ibu ngasih 1 botol, anak balas 1 botol. Betul kata Nabi, tahadu, saling memberi. Supaya cinta ibu dengan anak, anak dengan ibu. Tapi kalau ihsana beda. Ihsana artinya ibu ngasih 1 botol, anak bales 3 botol. Begitu anak sama orang tua. Apalagi pakai sembako, cakep. Sembako beliin terigu cap kunci. Gulanya gulaku. Minyaknya bimoli. Kecapnya cap bango. Yang mahal buat orang tua cap bango. Jangan nasional. Apalagi cap cabe. Emang warteg. Beliin sembako. Giant boleh bangkrut. Warung Madura masih buka. Gua ajarin lo nih hari ini. Nggak bisa bohong lo. Ya. Giant. Raksasa. Eceran. Bangkrut. Gara-gara Madura buka 24 jam. Gila Madura. Dagang nggak pakai tutup. 360 hari. 52 minggu setahun tetap buka. Gila Madura. Idul Fitri buka. Idul Adha buka. Hari kiamat setengah hari. Gila Madura. Gila Madura. Johor dagang. Pagi dagang, Johor kiamat. Gila Madura. Hebat. Saya Betawi, saya pelajari. Kenapa Madura maju? Betawi lagi pelajari. Sampai sekarang belum ada jawabannya. Gue belum nanya. Nih, pikirin bareng-bareng nih. Ya enggak? Pagi istrinya jaga toko, suami tidur. Malam suami jaga, istri tidur. Punya anak. Gila Madura. Kapan nyenggolnya? Hebat lu kasih tahu. Maka bikin senang orang tuamu. Jujur, hidup kalau nggak punya orang tua nggak enak. Tanya, saya aja pribadi, ayah nggak ada, ibu nggak ada, nggak enak. Yang paling berat, Lebaran Idul Fitri. Ayah nggak ada, ibu nggak ada. Pulang dari masjid, sholat udah, khutbah sudah, doa sudah, sejadah digulung udah. Orang tua kagak ada, mau cium tangan siapa? Marbot masjid. Bawa karbol. Tuh baik, lu mau cium tangan siapa katanya? Mau cium tangan siapa? Marbot masjid, bawa karbol. Makanya bikin senang orang tuamu. Bikin bahagia. Mumpung dia masih ada. Ajak jalan. Ibu kita, ini orang laki nih. Saya pesen nih. Wahai anak laki. Ayahmu udah gak ada, tinggal ibu doang. Bikin senang ibumu. Umurnya 70 tahun. Ibu kita udah tua. Nggak lama lagi menghadap Allah. Bikin senang.
Sayangi istrimu, cintai istrimu, tapi jangan lupa dengan ibumu. Bikin senang. Hari Senin di ngaji, Selasa ngaji, pada Jumat ngaji, hari Minggu bawa ke mall. Bikin senang ibu kita. Umurnya 70 tahun. Bu, besok hari Minggu kita ke mall sama anak mantu cucu. Girang tuh nenek. Mall. Girang tuh nenek. Saking girangnya, habis sholat subuh dandan. Mall buka jam 10. Setengah 6 udah dandan. Gila tuh nenek. Pakai bedak pipa nomor 5. Luar biasa. Pergi ke mall. Pegang ibu kita tangannya yang kenceng. Ke mall. Jangan dilepas, entah dibelanja. Perjanjian jalan-jalan, maksudnya jalan-jalan perjanjian. Sesuai perjanjian. Kan jalan-jalan, bukan belanja. Pegang tangannya kenceng. Jangan dilepas tadi belanja. Bikin senang ibu kita. Wahai anak, ayo. Kalau ingin engkau dapat syafaatku di hari kiamat, sayangi kedua orang tuamu. Yang terakhir, jangan berbuat maksiat. Jangan berbuat maksiat. Nabi nggak senang umatnya berbuat maksiat. Contoh, apa itu maksiat? Judi. Nggak boleh main judi. Umat Islam haram main judi. Jujur. Nggak ada orang kaya dari judi. Nggak ada. Nggak ada. Dulu orang main judi pakai kartu gaple. Main QQ. Jebol Q, cheat Q. Main berempat. Empat-empat yang aku kalah. Gua kalah, lu kalah, gua kalah. Setan yang menang. Judi. Sekarang orang main judi modern sekarang. Pakai handphone. Slot. Jus. Bonanza. Mantep coy. Bangkrut main judi. Nggak ada orang kaya dari judi. Mobil jual. Motor jual. TV jual. Gua nggak nonton bola dah. Nggak nonton bola lagi dah. Bahrain Indonesia yang kedua nggak main gua. Kulkas jual. Bangku tamu jual. Pat tidur jual. Rak piring jual. Lega rumahnya ke musola. Main judi. Jangan maksiat. Di situ Allah murka. Dan juga dilarang mabok-mabokan. Nggak boleh mabok. Dulu yang mabok Belanda. Sekarang yang mabok orang kampung mabok. Betul nggak? Minum whisky, brandy, vodka, kopiah miring. Topi miring. Amer. Makanan orang susah nih. Kalau orang kaya maboknya whisky, brandy, vodka. Orang susah amer. Belinya pakai kantong plastik. Gila Jo. Minum amer. Bodrek 8. Paramik 7. Panadol 12. Air mawar 2 botol. Modar loh sekalian. Gua kasih tahu. Jujur, kadang-kala orang susah, udah susah mabok, luar biasa. Dia minum oplosan, tahu oplosan? Dia minum oplosan, Coca-Cola campur oli bekas, copot jantung lu, seher motor aja rusak apalagi jantung lu. Makanya jangan mabok, takutnya malam minum pagi mati, pagi minum malamnya mati. Kata Allah, jangan takut, aku sediakan pabrik minuman di neraka. Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man mata mu'minu khamrin saga'ulahu yaumal qiyamah min nakhril huta. Ya Rasulullah, wa ma nakhrul huta? Qala nahrun fi jahannam tajri min furujil mu'minat. Barang siapa yang terus minum mati nggak keburu tobat. Mabok mati nggak keburu tobat.
Bahasa kerennya overdosis. Pekayon bilang kelolodan. Tahu kelolodan? Uwe mati dia. Masuk neraka jahanam. Minum kalikuto. Yang mata airnya dari perempuan-perempuan dunia yang melacurkan dirinya, yang mengususkan dirinya, hancur dia punya kemaluannya. Keluar nanah dan darah menjadi kalikuto di neraka, diminum sama orang yang mati sebab minuman keras. Allahumma fashhad, ya Rabbi, aku sampaikan hadis ini. Allahumma fashhad ya Rabbi. Mudah-mudahan orang yang biasa mabuk dengar hadis ini berhenti ya Rabbi. Minumlah yang tidak dilarang agama. Minum nih. Aqua boleh. Kayak iklan gue nih. Muncari Swes. Pokari. Oh, boleh. ABC. Kotak boleh. Boleh. Teh botol boleh. Makanannya apa saja, minumannya teh botol. Gue kasih tahu loh. Bahasa dagang begitu. Ya enggak? Dulu saya ingat Coca-Cola datang tahun 1972 ke Jakarta. Waktu itu Menteri Luar Negeri Pak Adam Malik datang ke Asapia. Kata ayah saya, Ainul yakin, ambilin tuh produk Amerika yang baru. Coca-Cola. Di mana saja, kapan saja, siapa saja minum Coca-Cola. Begitu bahasa dagangnya. Pemadam kebakaran, lu baca. Pemadam kebakaran, pantang pulang sebelum padam. Api masih gede. Gila lu pulang. Penggadaian, lu baca dong penggadaian. Penggadaian, mengatasi masalah tanpa masalah, justru masalah. Barang gue digade, bego tuh kantor. Bagaimana aja dagang, iya. Pinter-pinter dagang, no. Mangga harum manis di mobil pick up 1 kilo 10.000. Kita sama istri kita, mangga 10.000 mah murah. Samperin, Pak, mana dia mangga yang 10.000? Nih, yang tompelan, yang mulus 20.000. Pinter kan dagang. Begitu cara dagang. Maka dari itu minumlah yang tidak dilarang agama. Mudah-mudahan Nabi berikan syafaatnya di hari kiamat. Mari kita baca Al-Fatihah. Kita hadiahkan doa buat kedua orang tua kita. Mudah-mudahan yang masih ada ayah ibunya, Allah kasih panjang umur, berkah hidupnya. Yang sudah meninggal dunia, Allah ampuni semua dosanya. Wa qul niyatin sholihah Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.